ada batu hitam, ada hitam pada batu. Kira-kira sama apa beda? Batu hitam, ada lagi hitam pada batu. Kalau batu hitam itu batu. Kalau hitam pada batu itu bukan batu, tapi warna yang ada pada batu. Hanya saja hitam dan batu ini udah nempel di situ, sehingga di mata kita batu dan hitam wujudnya itu. Contoh yang kedua, papan tulis. Ini warnanya apa? Putih. Ketika saya tunjuk itu, terus saya tanya, itu apa namanya? Pasti jawab itu adalah papan bor. Ya. Padahal di situ tuh Ilyas ada dua, satu papan bor, dua warna putih. Ya. Kenapa saya bilang dua? Karena intan berpisah. Ada papan bor tapi tidak putih, dan ada putih tapi bukan papan bor. Hanya saja putih dan papan bor pada benda ini udah nggak bisa dipisahin. Sehingga putih dan papan bor di sini tuh itu. Putih yaitu, papan bor pun itu. Ya. Persis seperti saya nunjuk sulek itu. Padahal dalam sulek ada dua. Satu ada orang, dua ada bentuk. Orangnya sulek, bentuknya acak-acakan. Tapi berhubung sulek itu hanya dikenali dengan bentuk seperti itu, maka kita akan mengingkari kalau datang sulek tapi bentuknya udah enggak seperti itu lagi. Oke? Ada sholat, ada sifatnya sholat. Ketika kita sholat, di situ ada dua. Satu sholat, dua sifatnya sholat. Kenapa dikatakan dua? Karena imkan untuk terpisah. Saya kasih contoh. Orang sholat johor lagi baca Fatihah. Yang terlihat oleh mata kita itu orang lagi berdiri, ya. Kemudian terdengar oleh telinga kita itu orang baca Fatihah, dan orang tersebut dinyatakan sedang sholat. Nah, imkan terpisah. Ada nggak orang berdiri tapi nggak sholat? Ada? Ada nggak orang sholat tapi nggak berdiri? Ada nggak? Betul. Ada nggak orang baca Fatihah tapi bukan sedang sholat? Ada nggak? Ada. Dari mulai yang gratis sampai yang berbayar. Pada demen kan? Ada nggak orang yang sholat tapi tidak baca Fatihah? Ada. Dalam sebuah gambaran orangnya belum hafal Fatihah, bisa jadi. Itu yang jelas, Fatihah bukan sholat dan sholat bukan Fatihah. Tapi ketika Fatihah berdiri dan
niat digabungkan dalam satu, maka jadilah sholat. Makanya di sini musholli mengatakan fi sifatis sholat, menjelaskan tentang sifat-sifatnya sholat. Gitu. Ayat arkan sholat di rukun-rukun sholat. Tapi yang dimaksud rukun di sini adalah furuduha, fardu-fardunya sholat. Fardu sama rukun hadirin beda tipis. Ada benda, ada rukun, ada fardu. Nih bangunan. Itu tuh kalau dalam istilah ilmu mantek namanya mahiyah atau hakikat. Udah jadi begini namanya bangunan. Ada lagi rukun ayat. Rukun itu ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai. Tuh, dinding namanya rukun bangunan. Ya. Tiang namanya rukun bangunan. Ada lagi fardu. Kalau fardu itu lebih umum. Dinding kudu ada di setiap bangunan. Tukang las kudu ada enggak? Hah? Kudu ada enggak? Kudu. Siapa yang mau bikin? Ya, tukang adalah fardu. Sesuatu yang harus ada kalau kita mau bikin bangunan. Alat pun sesuatu yang fardu untuk adanya bangunan. Begitu. Makanya kalau rukun itu kudu ada, fardu pun kudu ada. Bedanya kalau rukun jadi bagian dari bangunan. Jadi bagian. Tiang kudu ada. Dan tiang menjadi bagian dari bangunan. Tukang bas kudu ada, tapi tukang bas tidak jadi bagian dari bangunan. Cirinya bangunan beres, tukang bas balik. Nah, itu. Nah, saya katakan lagi, arkanus sholat maksudnya itu furudus sholat. Kenapa? Karena manhaj hidayat kalau dikatakan rukun sholat saja, ini akan menghilangkan fardu-fardunya sholat. Tapi ketika dikatakan furudus sholat, maka rukun sholat pun udah pasti terbawa. Nanti di sananya bakal ada soalnya fardu-fardu sholat yang tidak termasuk rukun sholat. Tuh, ada apa contohnya? Tuh. Punya wudhu, itu punya wudhu fardu sholat atau punya wudhu rukun sholat bukan? Bukan, tapi syarat sholat, tapi fardu sholat. Begitu ya. Makanya musholli di sini mentafsirkannya dengan furudus sholat. Jadi umum khusus min wajhin, umum khusus min itlaq. Setiap rukun pasti fardu, tapi tidak semua fardu itu adalah rukun. Setiap ustadz pasti orang, tapi tidak semua orang jadi. Nah, sholat para hadirin adalah susunan dari fardu-fardunya yang telah lengkap. Lalu itu disebut sholat. Jadi kita nyusun nih, nyusun niat, nyusun takbir, disatukan dengan qiyam berdiri, digabungin sama baca Fatihah, beres itu baru ruku, baru i'tidal, terus udah selesai semua bahan-bahan sholat, kita kerjakan, jadilah sholat. Jadi yang disebut sholat itu apa? Susunan dari rukun-rukun fardu-fardunya sholat yang telah kita susun dengan sempurna, jadi sholat. Kalau enggak disusun,
ya kagak jadi sholat. Berapa bahan baku sholat yang kudu kita susun? Ulama terbagi 3 pendapat. Ada yang boros, ada yang kirim. Tidak, saya ambil yang 3 yang masyhur deh. 1 yang boros, jumlahnya 17, adanya di kitab Safinah. Itu. Jadi mana? 1 niat, 2 takbir, yang ketiga berdiri, yang 4 baca Fatihah, yang kelima ruku, yang ke-6 i'tidal, yang ke-6 ruku, yang ke-6 baru tumanninah pada ruku. Panjang nggak semua? Jadi ngitungnya begini Cece. Kenapa di Safinah ada 17? Karena rukun sholat 13 ditambah 4 tumanninah. Jadi tumanninah ada 4. 1 pada ruku, 2 i'tidal, 3 pada 2 sujud, yang keempat pada duduk antara 2 sujud, ada 4. Tuh, 13 ditambah 4 jadi 17. Itu Safinah. Boros emang dia. Kenapa? Yang namanya juga buat tadi. Kalau di Fathul Mu'in rada irit, bilangnya 14. Kenapa? Apakah enggak ada tumanninah? Ada bis. Tapi tumanninah yang 4 dihitung 1. Rukun sholat tanpa tumanninah 13 ditambah tumanninah 1. Jadi 14. 13 tambah 1 14. Tapi isi 1 ini tumanninah 1, dia cabangnya ada 4. Itu aja. Tuh. Jadi rukun sholat 13 ditambah 1 tumanninah jadi 14. Cuman tumanninah ini ada yang di ruku, ada yang di i'tidal, ada yang di sujud, ada yang duduk antara 2 sujud. Kenapa dibilang 1 padahal 4? Lah kan namanya sama. Ya, namanya sama. Model si hakim lah. Ayo si hakim. Hakim di alimat jadi non ya, jadi TU. Jadi sekjen di Mahima. Oh sekjen doi, aku jadi sekjen, di ini jadi sekjen. Udah bilang jabatan dia mah, atuh jadi sekjen, hanya saja tempatnya beda gitu. Makanya di kitab ini rukun sholat ada 4. Ada lagi yang bilang 13. Lah, gimana itu? Tumanninahnya dia udah adain. Jadi kita kagak usah tumanninah dong. Tetap kudu. Terus kalau tumanninah kudu ngapain nggak dihitung? Jawabannya karena tumanninah dijadikan bagian dari setiap yang 4 tadi. Ruku kudu tumanninah. Kalau kagak tumanninah kagak dihitung ruku. Apa bedanya orang yang duduk? Apa bedanya? Bukan yang duduk ya. Kan si bunjurang dijongklok. Nah, bahasa Citayan nanti jongklok. Hah? Kejungkol nggak kan? Nih, orang berdiri terus gitu berdiri lagi. Hah? Orang berdiri terus doyong ke depan, berdiri lagi. Enggak berhenti dulu. Apa namanya itu? Nah, tadi ya. Susah. Apa enggak ada? Orang Sunda bilang itu namanya capung cekok. Siapa sepakat misang. Ruku hanya dihitung ruku jika dia i'tidal dulu, jika dia tumanninah dulu. Kalau kagak sempat tumanninah maka tidak dihitung ruku. Jadi tumanninah dan ruku itu sudah jadi bagian yang satu, sehingga kagak usah dihitung lagi.
Orang i'tidal kalau kagak sempat tumaninah kagak dihitung i'tidal. Apa bedanya orang jengklak sama orang yang i'tidal? Satu, orang i'tidal sempat tumaninah dulu saat berdiri, orang jengklak kagak. Beres ruku sama orang menangga Allahu Akbar, itu doang. Dari ruku berdiri langsung turun lagi ke sujud, kan nggak ada tumaninah, dihitung i'tidal nggak? Bijak ditumaninati hayatan, dengan menjadikan tumaninah itu sebuah keharusan dalam bentuk dari setiap rukun. Ini aja dah. Nah, di sana ada mobil warna putih namanya expander. Di situ ada bentuk nggak? Ya, bodinya tuh kayak begitu ya. Nah, itu body kayak begitulah yang menjadikan kita menilai dan meyakini itu mobil expander. Coba ganti bentuknya pakai pelos, terus kita bilang mobil apa? Pelos. Orang Mitsubishi sumpah demi Allah ini mobil expander. Percaya nggak? Kagak. Karena bentuk seperti itu sudah jadi satu kesatuan dari mobil expander. Ini apa ini? Hah? Pisin. Ini komariah ya. Salah lagi namanya nih. Ini pisin. Pisin ini disebut pisin kalau dia memiliki bentuk seperti ini. Ya, kalau memiliki bentuk seperti ini baru dikatakan pisin. Ruku bisa disebut ruku kalau dia bentuknya tumaninah dulu. Dalam posisi bongkok kemudian tumaninah disebut ruku. Jadi pada saat itu antara ruku dan tumaninah nggak bisa dipisahin, seperti tidak bisa dipisahkannya kata pisin dengan bentuk ini. Ya, kalau saya ganti ini pisin, percaya nggak? Enggak kan? Kenapa? Bentuknya hilang. Gitu. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami. Tuh, makanya para hadirin, sholat itu rukunnya ada yang bilang 13. Kenapa? Tumaninah jangan disebutin. Orang dia menjadi begitu tuh karena menjadi bagian. Makanya gini dah. Allah hayat, artinya hidup, oke? Allah sama, artinya mendengar. Allah basar, artinya melihat. Allah sama basar kalam, artinya Allah bicara. Allah itu Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah kalam. Yang keempat ini adanya pada satu, yaitu hayat. Itu, oke? Kalau orang meyakini Allah ilmu, harus meyakini Allah hidup. Kagak mungkin mengetahui kalau tidak hidup, oke? Kalau orang meyakini Allah mendengar, harus meyakini juga bahwa Allah hidup. Kagak mungkin ada yang dengar tapi enggak hidup. Begitupun mengetahui dan berbicara. Yang berbicara pasti harus hidup. Enggak hidup, enggak bisa bicara. Jadi ketika meyakini sifat yang empat, pasti meyakini sifat hayat, Allah hidup. Itu Jess? Pura-pura mikir. Sekalipun mikir lain pikirannya bisa. Sebaliknya, ya sebaliknya, kalau kita sudah meyakini yang empat, ya sudah meyakini yang empat, sama basar, kalam, ilmu, meyakini sifat hayat. Akhirnya balikkan cecek. Kalau kamu meyakini Allah hayat, harus meyakini sifat yang empat. Kalau meyakini Allah itu hidup, harus meyakini juga bahwa Allah hidup itu hidup yang sama, hidup yang basar, hidup yang ilmu, hidup yang kalam. Kagak sah kalau meyakini hidup doang.
Kalau hidup gak hidup. Tapi hidupnya Allah hidup yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar dan seterusnya. Kagak sah kita meyakini Allah hidup, tapi hidupnya aulia tahu kagak? Aulia tahu. Gitu. Walaupun dalam realitanya banyak orang yang meyakini Allah hidup, tapi kurang pati meyakini Allah ada. Allah mendengar. Ya, buktinya masih banyak orang yang fitnah. Ya, banyak orang yang meyakini Allah hidup, tapi tidak meyakini Allah mengetahui. Buktinya, ada ustaz di HP-nya ada film porno. Ijal ketawa. Masalahnya, masa coba ustaz? Dina HP-nya gambar awewe ke sataranjang. Mending yang diberet. Ini dia meyakini Allah hidup tapi tidak meyakini Allah mengetahui. Oke? Makanya para hadirin, sifat Allah ini variabel. Ada yang nyebutin 20, ada yang nyebutin 13. Itu 13 itu apa? Tuh. Dengan sifat ma'nawiyahnya dihilangkan. Jadi 13 sifat ma'nawiyah jumlah 7. Terus ada lagi yang menyebutkan tuh sifat Allah itu cuma 7. Sifat Allah itu 7. Kok bisa? Ya, karena sifat ma'ani yang jumlahnya 7 cukup diambil satu hayat doang. Kenapa? Gak usah disebutin kudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Karena semuanya perlu sifat hayat. Oke? Kalau orang meyakini Allah kudrat, harus meyakini Allah hayat. Kalau Allah meyakini Allah iradah, Allah sama, Allah basar, itu Allah meyakini juga Allah hayat. Jadi cukup dengan meyakini Allah hayat, meyakini juga Allah kudrat, iradah, sama, basar dan seterusnya. Jadi ulah boros-boros kata sifat Allah, cukup hayat, yakin dina hati bahwa hayatnya Allah yang kudrat, iradah, seterusnya. Jadi sifat Allah ada berapa? 7. 1 nafsiyah, 5 salafiyah, tambah 1 sifat ma'ani. Nah, kalau orang sudah makin kuat tauhidnya, kuat keyakinannya, besar dan jauh pengalaman imannya, cukup bagi dirinya sifat Allah hanya 1, namun wujud. Kenapa? Karena kalau kita meyakini Allah ada, harus meyakini juga bahwa Allah yang kita tuhankan itu Allah yang berbeda dengan makhluk, Allah yang tidak ada awalnya, Allah yang tidak ada akhirnya, Allah yang ini, yang ini, yang ini. Kagak sah meyakini Allah ada doang, tapi adanya ada permulaannya, tapi adanya bakal ada akhirnya, tapi adanya ada persamaannya. Kagak sah. Jadi sifat Allah 1 adalah wujud, tapi wujudnya wujud yang 19 masuk di sana. Gitu. Makanya orang bilang ente ada berapakah sifat Allah? Ya, kalau kelas PAUD bilangnya harus 20, enggak jawab 20 salah, enggak naik kelas. Ya. Tapi kalau orang udah S2, S3 ada berapa sifat Allah? Semua 2 aja. Mau 1 jadi, ya mau 7 jadi, 13 jadi, 20 jadi, mau 99 menjadi. Itu tergantung keyakinan dan pengalaman iman kita masing-masing. Alhasil topik ya. Orang udah enggak kudu pati memperdebatkan tentang sifat Allah ada berapa. Karena bagi pemula harus tahu dulu yang 20 agar satu persatu nyerap dalam hati. Kalau sudah satu persatu tertanam menyerap dalam hati, maka nanti bakal jadi satu kesatuan. Bahwa
Sifat Allah ada berapa? Ada satu, yaitu wujud Allah ada. Tapi adanya Allah yang memiliki sifat 19 itu. Gitu. Makanya di sini para hadirin, rukun sholat ada 14. Kita pelajari dulu satu persatu. Kalau sudah kita pelajari, kemudian kita laksanakan, diterapkan sehingga jadi sebuah aktivitas rutin. Maka rukun sholat hanya satu, apa? Kaifiyah. Itu rukun sholat hanya satu, nyata kaifiyah. Kenapa? Karena begitu kita bilang, ketika masuk di pikiran kita, lu kudu sholat, yang terbayang adalah harus wudu, yang terbayang wudu, Allahu Akbar, yang terbayang wudu, baca Fatihah dan seterusnya. Berikutnya rukun sholat yang pertama, niatun, adalah niat. Al-Quran bilang kalimat sholat banyak, kurang lebih 160 kali. Ada yang aqimus sholat, ada yang yuqimunas sholat, ada yang waqamus sholat, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun yang menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat. Disinilah perannya Rasul. Peran Rasul menjelaskan tentang cara mempraktekkan sholat. Kata Rasul, innamal a'mal binniyat. Salah satu keistimewaan Rasul ketika beliau bicara itu jawamiul kalim, memberikan satu pernyataan yang tidak hanya berlaku pada sholat saja, tapi dalam setiap hal. Nabi cukup bilang innamal a'mal binniyat. Maka sholat itu amal, maka akan jadi sholat kalau ada niat. Wudu adalah amal, maka akan jadi wudu kalau ada niat. Kita baca Quran amal, maka akan jadi baca Quran kalau kita niat. Ini yang paling contoh, paling gampang bikin contoh di Quran. Bapak-bapak habis isya diminta keridoannya untuk yasinan di rumah Pak Anu. Berangkat ke sana. Bilangnya mau apa? Mau yasinan. Ya, mau yasinan. Suka bilang tadarusan enggak? Enggak. Nah, sekarang apa bedanya orang tadarus sama orang yasinan? Sama, pada baca Quran. Ya. Terus tahlilan. Dalam tahlilan ada baca Quran enggak? Ada kan? Fatihah, Qul ya, Falaq, Nas. Terus baca awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah. Itu disebut baca Quran enggak? Disebut tadarus enggak? Enggak. Bilangnya tahlilan, padahal yang dibaca Quran. Kenapa? Orang yang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad, dia mah disebut tadarusan, yang ono kagak disebut tadarusan tapi disebut tahlilan. Kenapa? Niat beda. Bayarannya pun beda, cek. Kalau tahlil doang berapa? Kalau plus yasin beda lagi. Tadi ayat yang bikin. Tadarus amal, baca yasin amal, tahlilan amal. Setiap amal perlu niat. Maka sebelum amal lu niatin apa? Makanya dalam Al-Quran nih, orang junub nggak boleh baca ayat Al-Quran. Tapi kalau baca doa itu boleh. Kalau zikir
boleh walaupun junub. Nah pertanyaannya sekarang, kan di Quran juga banyak ayat-ayat yang adalah doa. Boleh tidak baca doa bagi orang junub yang kebetulan doanya diambil dari Al-Quran, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah? Jawab boleh, asal niatnya niat doa. Gitu. Inilah ya. Jadi inti poinnya itu tergantung niat. Nah, apa yang disebut niat? Saya gambarkan 3. 1, ada bilang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Atau kemudian kita bilang Allah, mulut ucapkan Allah, hati ngomong, hati kita ngomong, saya niat mau sholat zuhur 4 rakaat makmum. Itu hati ngomong. 2, 3, kita sadar bahwa kita ini mau sholat zuhur. 3, kita sadar kalau kita ini mau sholat zuhur. Nah, yang pertama disebut talaffuzun niat bil lisan, mengucapkan niat dengan lisan. Usolli fardhu zuhri. 2, disebut talaffuzun niat bil qalbi, melafazkan niat dengan hati. Mulut bilang Allahu Akbar, hati menuntun kesadaran. Awas, hati menuntun kesadaran, saya niat sholat zuhur makmum. Itu namanya talaffuzun niat bil qalbi, melafazkan niat dengan hati. Nah, awalnya dibimbing dengan lisan, usolli fardhu zuhri, agar konsen kita jelas tujuannya. Kemudian begitu Allahu Akbar, hati kita membimbing juga, saya akan sholat fardhu zuhur. Sehingga dengan bimbingan hati tersebut muncullah kesadaran bahwa gua mau itu, bahwa gua mau anuman, bahwa gua mau begitu. Nah, yang ketiga, gua mau begitu, itulah yang disebut niat. Jadi Ijal, kalau baru bilang usolli fardhu zuhri itu belum dikatakan niat, tapi baru muqaddimah niat. Begitu Allah, hati ngomong saya akan sholat zuhur, itu belum dikatakan niat, tapi baru muqaddimah niat. Karena yang disebut niat adalah begitu kita timbul dan muncul kesadaran bahwa gua mau begitu, bukan mau begituan. Beda nggak begitu sama begituan? Otak kita yang menerjemahinya. Ya, nah itu hadirin, hal yang satu dan simpel, tapi kalau dijelaskan dengan kata-kata kadang-kadang sulit. Namun ada satu bahasa, ya, satu bahasa. Apa sih yang disebutnya? Sadar. Clear. Apa sih yang disebutnya? Jawabannya sadar. Dengan apa yang akan dikerjakan. Kesadaran 100% tentang apa yang akan kita kerjakan. Ini yang pegang pulpen, coba tolong tulisin huruf semuanya. Yang pegang pulpen, tolong tulisin surat ini nih. Tuh. Yang pegang pulpen, kita pegang pulpen. Enggak. Pegang, coba tulis di kitab di atasnya. Oh, ada PA ini. Ya,
Yang pegang pulpen, tolong tulis a'udzu. Udah? Hah? Udah? Ngomong nggak dari hati? Tidak ucap nggak? Saya akan nulis a'udzu. Enggak. Hati ngomong nggak? Saya bakal nulis a'udzu. Enggak kan? Tapi ada sadar mau nulis, kita niat. Itu namanya niat. Oke? Masih pura-pura mikir WC ini. Kita mikir-mikir kenapa aku belat-belat lagi? Saya mau minum, tinggal ambil gelas. Itu namanya kostum pilih. Tuh, nggak usah tuh. Saya niat mau minum. Begitu tangan gerak, hati ngomong. Saya niat mau minum. Nggak usah begitu hadirin. Yang penting kita sadar dengan apa yang akan kita lakukan. Kostum pilih, menghendaki sesuatu, muktaronan dipilih sambil prung. Prung, saya dewe ngomongnya. Karena bahasa Sunda hebat. Bisa mewakili antara ma'ani kabkatiro, makna-makna yang banyak dengan kalimat yang simpel. Mancing, celom gilir, nambah. Ya. Orang ini satset amat, itu kalimat satset cecek. Itu kalimat yang simpel tapi menerjemahkan dengan makna-makna yang banyak. Udah orang jadi satset loh. Apa satset? Ya gitu dah. Kosdul pilih, kita menghendaki mengerjakan sesuatu, muktaronan dipilih sambil prung. Cek mamatnya mak sambil gaspol. Gitu. Kosdul pilih, muktaronan dipilih. Itu namanya niat. Jadi memasangkan niat dalam sholat. Nih, ketika Allahu Akbar, pada saat Allahu Akbar, disitulah antara au sampai bar kita dituntut kudu ada kesadaran akan apa yang akan kita lakukan. Tidak sulit niat itu hadirin. Yang penting waktu Allahu Akbar hati kita ingat dan sadar gua mau ini. Itu yang disebut niat. Oke? Sampai di sini belum dipahami juga. Oleh karena itu, di nahi kitab hikam disebutkan ar-roja ma'oronahu amalun wa illa fahiya umniyatun. Ada orang punya visi, ada orang punya angan-angan. Visi dan angan-angan itu beda. Kalau visi punya rencana kemudian dimulai. Kalau angan-angan punya rencana doang dimulai kagak juga. Orang yang benar dalam cita-citanya adalah makoronahu amalun, yang kemudian dia langsung mengeksekusinya. Lapar, lari ke dapur, itu orang benar. Kenapa? Dapur tahu, tempat nasi tahu, piring tahu, lauknya tahu, perut dia lapar, lari ke dapur, benar tuh orang. Ar-roja ma'koronahu amalun. Tapi kalau orang lapar malah ambil HP, bikin story WA, ya Rob, aku lapar. Itu orang PA. Ya, itu orang PA. Nih, bentar nih, bentar. Ingin tahu nggak kita benar apa masih PA? Tuh, kita sudah benar apa masih PA? Buktiin aja ntar subuh pada bangun apa nih?
Kalau kita udah niat dari dulu, pingin ngikutin ini, kapan gua jadi seperti Kiai Anu, kapan gua seperti Abia Anu, kapan gua seperti ini. Yang ternyata mereka tuh bangun udah jam 4, setengah 4 udah bangun. Nah, di situ makoronahu amalun apa enggak? Kalau dibarengi dengan amal, jam 4 udah bangun, udah benar. Tapi kalau enggak bangun baik, maka nubuk itu ngaranna PA. Kalau gua masuk dengan itu, kadang-kadang kayak jam 4 mesti WA. Ayah nggak balas jam genep, ayah nggak balas jam setengah 7. Nah ya, itu menit kalau baik. Nah jam setengah 4 udah bukaan gua ayah. Goblok gitu mah. Inisial. Gua sebutkan ayah. Saya tadi bakal ya. Ya, makorona amalun. Udah terlalu lama kita diam dalam angan-angan, sementara umur makin terus. Masih saya pahami kalau kalian berangan-angan itu ketika kalian usia masih 25 ke atas. Ini masih saudara. Anak siang istri mau laki. Anak kalian sudah mulai mau berumah tangga. Udah, angan-angan segera realisasikan. Udah saatnya kalian eksekusi semua angan-angan kalian agar semua itu jadi visi yang jelas. Jangan sebatas ngomong saja, saya pingin jadi anu, pingin seperti si anu, sementara yang kalian lihat adalah hanya perbuatannya, tidak kalian contoh. Sudah saatnya kalian jadi pemeran, jangan jadi penonton saja. Karena niat itu harus dibarengi dengan perbuatan, dengan eksekusi. Tidak dibarengi, itu baru angan-angan. Jadi orang yang benar niat pengen nyari rumah, udah, gak usah banyak ngomong. Nyari cewek, lihat statusnya, kemudian deketin, siapin biayanya, langsung parangin. Kobil tuh nikah hawa tajmijah hawa begitu hawa. Tapi ngomong, cewek cakep banget, ayo perak ente, PA. Al-Khojak ma'koronahu amalun. Jadi orang yang niat kawin lagi mah udah gak banyak omong. Persis seperti orang yang mau sholat gak banyak cacicu. Usul diperlujuk gak ada tuh. Begitu mau sholat langsung Allahu Akbar sholat. Itu oke? Gila gambarannya. Dan saya ayah dulu ulah. Lewat orang gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah